Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhrik wal khatim lima sabak nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah pemirsa UPTV yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita masih bisa bertemu kembali di channel UPTV dalam acara Mutiara Iman. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi maslahah, kesayangan, kebaikan fid dini wa dunya wal akhirah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in sakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, maka aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Kalau kita menyaksikan pengajian atau duduk di majelis-majelis pengajian, majelis-majelis yang membicarakan agama, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena di situ banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Orang-orang yang duduk di majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang mengingat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya ketenangan, sakinah. Malaikat-malaikat turun, duduk bersop-sop dari tempat majelis itu sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang duduk di majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka diberi rahmat, dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika majelis itu selesai, maka kumu magfirolakum, semua peserta-peserta majelis itu, orang-orang yang duduk di majelis itu, majelis ilmu, majelis zikir itu, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih di dunia, nanti ketika di akhirat kita akan ditanya. Tuh, mata kita akan diminta persaksian, telinga kita diminta persaksian, tangan kaki kita diminta persaksian. Kalau kita sering duduk di majelis zikir, di majelis ilmu, ataupun kita rutin melihat atau mendengar di channel yang pengajian, di situ membicarakan kebesaran Allah, membicarakan kebesaran akhirat, membicarakan pentingnya agama, nanti ketika mata kita ditanya oleh Allah, telinga kita ditanya oleh Allah, maka mata kita akan bersaksi, ya Allah, saya dulu pernah melihat channel UPTV di Mutiara Iman. Nah, itu mata kita. Nanti telinga kita begitu. Ketika ditanya oleh Allah di akhirat, ya Allah, ini telinga pernah atau istiqomah, saya dibuat ini sama Jibril untuk mendengarkan ngaji di channel UPTV, ya begitu. Nanti ada saksi di akhirat. Terus mengapa kita harus ngaji? Karena semua orang ini ingin aji. Semua orang ingin aji. Apa itu aji? Aji itu ingin mulia. Semua ingin mulia. Maka kalau ingin aji, maka harus ngaji. Kalau ingin mulia, harus mencari kemuliaan. Di mana mulia itu? Kemuliaan itu milik Allah. Dan kemuliaan itu diberikan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah atau orang-orang yang taat kepada Allah. Maka kalau kita bisa menyaksikan atau duduk atau mendengarkan di channel pengajian, maka kita bersyukur kepada Allah, karena tidak semua orang diberi taufik untuk bisa mendengarkan atau bisa menyaksikan atau ngaji di channel pengajian ataupun duduk di majelis pengajian.
Mudah-mudahan ngaji kita ini menjadikan kebaikan, maslahah untuk diri kita fitini wa dunya wal akhirah. Salat salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harap-harap, yang kita tunggu-tunggu syafaat beliau di hari kiamat. Hadirin, kenapa kita kok menunggu-nunggu syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita kok mengharap-harap syafaat beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin, karena kita ini tidak bisa hanya mengandalkan sholat kita saja. Tidak bisa. Kenapa? Karena sholat kita ini banyak tidak khusyuknya. Nah, sholat kita ini banyak tidak khusyuknya. Banyak mikir ke sana kemari. Ya, mikir macam-macam. Nah, maka kalau kita hanya mengandalkan sholat kita saja, dikhawatirkan sholat kita belum diterima atau tidak diterima. Maka kita mengharapkan syafaat beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lanjutkan setelah sesi yang berikut ini. Pemirsa UBTV yang dirahmati Allah, jadi kita ini manusia ini makhluk yang lemah. Allah ini yang maha kuat. Maka sebagai makhluk yang lemah, kita butuh sewaktu-waktu, setiap saat, setiap keadaan butuh kepada yang maha kuat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita butuh kepada Allah, maka kita harus mendekat, selalu dekat kepada Allah. Dengan apa? Mendekat dengan apa? Mendekat dengan beribadah kepada Allah. Selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Selalu mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Dan jangan sekali-kali kita melanggar larangan-larangan Allah. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena keadaan-keadaan yang menimpa diri kita, keadaan yang menimpa keluarga, anak, istri, tetangga, kampung, halaman, negeri dunia, negeri akhirat kita dipengaruhi oleh amalan-amalan manusia. Jadi amalan kita, amalan manusia ini mempengaruhi keadaan-keadaan yang terjadi. Rasulullah SAW beliau pernah menyampaikan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menurunkan bala, menurunkan musibah di suatu kampung, satu negeri, satu tempat. Kemudian di tempat itu dilihat oleh Allah. Orang-orangnya, laki-lakinya ini pulang balik ke masjid, langsung bala musibah itu diangkat oleh Allah. Ketika Allah melihat di kampung itu laki-lakinya pulang balik ke masjid, maka bala musibah yang mau diturunkan itu tidak jadi, ditarik oleh Allah. Maknanya apa hadirin? Maknanya ketika orang kampungnya itu memakmurkan masjid, meramaikan masjid, masjidnya rame, masjidnya makmur, maka karena ketaatan itu orang kampung, ketaatan orang-orang di situ kepada Allah dengan memakmurkan masjid itu, maka bala musibah diangkat oleh Allah. Kenapa hadirin? Karena orang yang memakmurkan masjid, meramaikan masjid, ini tandanya orang beriman. Dan Allah selalu menolong orang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami kata Allah menolong orang-orang beriman. Dan orang yang memakmurkan masjid, hatinya berpaut dengan masjid, ini orang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, meramaikan masjid-masjid Allah, ini saksikan dia ini orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi dengan memakmurkan masjid saja, masjid-masjid rame, masjid ini makmur, maka bala musibah bencana diangkat, tidak jadi diturunkan oleh Allah.
Kata para ulama, kalau kita mendengar kabar, mendengar berita di suatu kampung, suatu negeri, di situ ada bencana, ada musibah, kata para ulama pasti dan pasti masjidnya di situ tidak makmur, masjidnya kosong, masjidnya sepi, tidak ada amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hadirin, masjid ini yang dinamakan masjid itu karena masjid hidup 4 amalan. Ada dakwahnya, ada taklimnya, ada zikir wal ibadahnya, ada khidmatnya. Tapi kalau masjid ini tidak ada amalan, dakwah, taklim, zikir ibadah, khidmat, cuma buat sholat saja, itu namanya bukan masjid, tapi bangunan masjid. Minimal 5 waktu sholat berjamaah di masjid. Minimal sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Masjid itu kalau bisa 5 waktu dibuat untuk sholat, untuk ibadah. Karena kalau di satu kampung, satu kota atau satu kampung, di situ tidak ada adzan, ini bertanda kampung itu telah dikuasai setan. Orang-orang yang apabila Allah Ta'ala mau menurunkan bala musibah, orang-orang yang selalu ke masjid, hatinya ini berpaut dengan masjid, maka orang itu akan diselamatkan oleh Allah dari bala musibah bencana yang diturunkan oleh Allah. Di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, apabila di situ ada angin ribut, ada angin kencang, ada topan, maka baginda Nabi langsung masuk masjid. Masuk masjid, sholat, sampai anginnya reda atau hujannya reda. Kalau ada gerhana matahari, ada gerhana bulan, beliau masuk masjid. Sholat, maka sampai gerhana selesai. Maknanya apa hadirin? Maknanya ini amalan-amalan yang dijalankan atau perintah-perintah Allah dijalankan bisa menunda, bisa menarik azab atau petaka bencana yang mau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru di dunia. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang yang 5 waktu sholat berjamaah di masjid, Allah berikan 5 keistimewaan. Nah, orang yang selalu sholat 5 waktu di masjid berjamaah, Allah berikan 5 keistimewaan. 1, ketika di dunia Allah barokai rezekinya. Semua orang ini ingin rezeki barokah. Semua orang ini ingin rezekinya ini melimpah. Maka orang yang selalu memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, hatinya ini senang dengan masjid, rezekinya dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini rezekinya barokah. Barokah itu sedikit tapi cukup. Nah, apalagi banyak. Jadi sedikit cukup apalagi banyak. Itu di dunia. Di kubur, orang yang memakmurkan masjid dihindarkan dari siksa kubur. Di maksar, menerima catatan amal dengan tangan kanan. Di sirat, melewati sirat secepat kilat. Ketika masuk surga, orang yang menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, masuk surga tanpa hisab. Pemirsa UBTV yang dirahmati Allah, jadi keadaan-keadaan kita di dunia, keadaan kita di kubur, keadaan kita di maksar, keadaan kita di sirat, atau nanti terakhir di akhirat surga ataupun neraka, itu dipengaruhi oleh amalan-amalan kita ketika di dunia. Jadi amalan kita di dunia ini mempengaruhi nanti kehidupan kita ketika di dunia dan ketika di akhirat. Nah, karena amalan kita ini mempengaruhi hadirin, maka kita selama di dunia ini harus memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Harus memperbaiki amal kita sehingga kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita setelah nanti di dunia akan diperbaiki juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberi manfaat, masalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian, ada salahnya mohon maaf. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.